Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul analisis sentimen berdasarkan aspek pada ulasan tempat wisata menggunakan modifier Candice Dashboard. Dengan saya atas nama Faisal Rahmi dengan NIM 10116312. Nah, hal pertama yang akan saya jelaskan pertama adalah penggunaan datasetnya. Dataset saya diperoleh dari Google Maps dengan ulasan tempat wisata Orchid Forest. Nah, dataset yang telah terkumpul sebanyak 500 data. Nah, untuk memvalidasi data tersebut, untuk memisah antara data uji dan data latih, saya menggunakan metode holdout dua himpunan. Jadi, saya pisah dari 500 data tersebut menjadi 300 data latih dan 200 data latih. Nah, ini data ujinya ada 200. Nah, setelah itu karena di sini saya melakukan analisis sentimen berdasarkan aspek, nah saya tentukan aspeknya menjadi 3, ada aspek fasilitas, pelayanan, dan harga. Nah, jadi setiap aspek tersebut saya pisahkan si data latihnya, sehingga data latih yang 300 tersebut saya pisah kembali menjadi 3, dari 300 menjadi 106 untuk aspek harga. Lalu untuk pelayanan ada 92 data. Dan untuk aspek fasilitas terdapat 102 data. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pembuatan database-nya. Dalam sistem yang saya buat, database tersebut terdapat 7 tabel. Yang pertama ada data latih fasilitas, data latih harga, data latih pelayanan, data uji, kamus silang, kata dasar, dan stop word. Nah, saya akan buka contoh isi dari data latih fasilitas. Jadi sebenarnya data latih harga dan pelayanan sama saja, yang membedakan itu hanya ulasan di dalamnya saja. Jadi kalau misalkan pada data latih fasilitas berarti ulasan yang terkandung mendominasi polaritas tersebut. Tunggu sebentar soalnya datanya sangat banyak, jadi sedikit lama untuk dibuka. Nah, contoh isinya seperti ini. Jadi di dalam sebuah tabel data latih itu terdapat ID, polaritasnya, dan fitur-fitur katanya. Nah, untuk yang ke bawah itu adalah si data latih yang telah diinput. Dan ke kanan itu adalah fitur-fitur yang terbentuk. Jadi fitur itu adalah si kata-kata token katanya. Nanti akan dicontohkan ketika proses pemasukan data latih. Nah, selanjutnya langsung loncat aja ke pembentuk di tabel data ujinya. Kalau untuk dalam tabel data uji itu berisikan ulasan yang telah melalui proses pengujian, terus hasil klasifikasinya, dan polaritas yang sesungguhnya. Jadi polaritas hasil klasifikasi dan sesungguhnya itu akan digunakan dalam pengecekan formasi dari keakuratan algoritmanya. Selanjutnya masuk ke kamus silang. Di dalam kamus silang tersebut terdapat kata baku dan tidak baku. Jadi digunakan dalam proses pra-proses untuk mendeteksi apakah terdapat kata tidak baku. Misalkan jika ada akan diubah. Nah, selanjutnya masuk ke kata dasar. Di dalam kata dasar itu jadi kamus besar bahasa Indonesia dimasukkan ke sini, digunakan untuk memvalidasi apakah pada pra-proses tersebut telah berbentuk kata dasar atau tidak gitu. Kalau misalkan belum berbentuk kata dasar, maka akan masuk ke pra-proses. Selanjutnya ada stop word, itu berisikan stop word list, jadi kata-kata yang kurang memiliki makna ketika proses klasifikasi.
setelah semuanya dijelaskan, maka masuk ke halaman sistemnya. Nah, jadi di yang sistem saya buat terdapat 3 menu utama. Yang pertama itu ada beranda. Beranda itu di sini menampilkan persentase dataset yang telah dimasukkan. Jadi data latih berdasarkan aspek harga, pelayanan, dan fasilitas. Ini adalah jumlah keseluruhan, ini jumlah data positif, data negatifnya, dan lalu ini adalah data ujinya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah persentase dari tingkat akurasi algoritmanya. Jadi setiap data uji yang masuk tuh dia akan mempengaruhi tingkat akurasinya. Nah, ini tingkat akurasi yang dihasilkannya, ini presisinya, dan ini recall-nya. Nah, terus di sini ada 4 penilaian. Jadi di sini tuh ada true positif. Jadi misalkan kalau ada data positif yang terklasifikasi benar, maka dihitung di sini. Kalau true negatif itu data negatif yang terklasifikasi benar. Kalau false positif itu ketika ada data negatif tapi malah diklasifikasikan positif, dan false negatif adalah sebaliknya dari false positif. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pelatihan. Di dalam pelatihan itu dilakukan proses penginputan si ulasannya sebagai data latih. Nah, di sini memilih untuk aspek apa yang akan digunakan dan polaritas yang akan dipilihnya. Nah, di sini pun ditampilkan ada beberapa tabel data latih yang ditampilkan sama seperti yang di dalam database tadi, cuman saya tampilkan hanya beberapa saja sebagai pengecekan apakah sudah masuk atau belum. Nah, yang selanjutnya ada menu pengujian. Di dalam menu pengujian di sini dilakukan proses input data uji, lalu ketika diklik simpan akan dilakukan pengujian klasifikasi, lalu hasilnya akan dimanfaatkan untuk pengukuran akurasi. Nah, dan di bawahnya ini hasil-hasil dari inputannya. Nah, di sini ada polaritas hasil klasifikasinya dan polaritas yang sebenarnya tuh. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana proses pelatihan terjadi pada sistem ini. Saya akan contohkan ambil kasus dari data las. Kita akan menginput data tersebut. Nah, misalkan saya input data ini dengan polaritas negatif pada aspek fasilitas. Saya paste di sini. Aspeknya pelayanan fasilitas, polaritasnya negatif, lalu saya simpan. Nah, tadi ulasan yang telah masuk akan ditampilkan di sini dan aspeknya apa, polaritasnya apa. Nah, pada tahap data latih itu melewati dulu proses praproses. Jadi sebelum data mentah dilakukan pelatihan, maka dilakukan dulu praproses. Yang pertama ada filtering. Filtering itu dilakukan menghilangkan karakter-karakter yang tidak dibutuhkan dan dirubah menjadi spasi. Contohnya ini seperti banget ada koma, maka dihilangkan. Selanjutnya ke convert emoticon. Ketika ada emoticon yang terkandung dalam ulasan, maka dia akan dirubah ke string unik. Tapi karena di sini contohnya tidak ada, maka tidak ada perubahan. Dilanjut dengan case folding. Ketika data terdapat huruf besar, maka semuanya akan diseragamkan menjadi huruf kecil. Masuk ke tahap tokenizing, itu memisahkan antara kata-kata tersebut menjadi token-token kata. Selanjutnya masuk ke spelling normalization. Jadi di sini tuh akan dilakukan pengecekan apakah ada kata yang tidak baku, kata ulang yang tidak sesuai dengan kaidah, dan kata yang berlebihan. Dikarenakan di sini tidak ada contohnya, jadi saya lanjut dulu. Masuk ke stop word removal. Nah, di sini dilakukannya penghapusan kata-kata yang kurang bermakna pada klasifikasi. Nah, contohnya proses sebelumnya kan terdapat kata dulu. Nah, ketika di stop word removal akan di cross check dengan si kamus stop word tadi.
karena di kamus tersebut ada kata dulu, maka token kata tersebut dihapus. Nah, dan yang terakhir ada stemming. Stemming itu jadi merubah kata yang awalnya memiliki imbuhan, maka akan dirubah menjadi kata dasarnya. Contohnya di sini ada kayak pengunjung dan berubah ketika di stemming jadi kunjung karena kata dasarnya kunjung. Jadi dia dicocokkan dengan kamus dasarnya. Setelah beres praprosesnya, masuk ke tahap pembobotan kata atau ekstraksi fiturnya. Pada penelitian ini menggunakan raw term frekuensi. Jadi dia tuh cara kerjanya menghitung frekuensi kemunculan si katanya. Nah, karena di sini setiap token kata hanya muncul sekali, maka di sini hasilnya satu semuanya. Nah, di sini masuk pada tahap pembuatan fitur. Jadi di sini di cross check dengan data latih yang sebelumnya. Ya, di sini di data latih fasilitasnya di cross check apakah dari si token-token kata yang akan dimasukkan ini apakah terdapat kata yang belum ada pada tabel tersebut. Kalau misalkan belum ada, maka ditandai, lalu akan dibuatkan kolom kata baru atau fitur baru pada data latih fasilitas. Nah, jadi proses pelatihan hanya sampai situ saja. Dapat di cross check, dilihat pada tampilan ini. Nah, ini sudah masuk datanya. Nah, dapat dilihat data fitur yang baru terbentuk, bisa dilihat paling terakhir biasanya. Nah, ini tadi kan yang di merah, jadi dibuat baru. Nah, sekarang lanjut ke tahap pengujiannya. Nah, di pengujian kita akan masukkan contoh data uji untuk melihat prosesnya. Nah, misalkan contoh ada ulasan seperti ini. Kita akan copy, tapi kita tidak mengcopy polaritasnya karena perbedaan data latih dan data uji itu jika pada data latih si data tersebut diberi label, sedangkan pada pengujian kan tidak diberi label, makanya kita hanya mengambil si ulasan tersebut lalu kita paste, lalu kita uji. Nah, pada tahap ini prosesnya agak cukup lama, jadi ditunggu dulu saja sampai si loading websitenya selesai. Atau saya sambil jelaskan dulu saja satu persatu yang bisa tampil di programnya. Jadi ini ulasan menampilkan si ulasan pengujian yang telah tadi kita inputkan. Lalu masuk ke tahap praproses. Yang pertama sama seperti praprosesnya sebenarnya sama saja seperti pada pelatihan. Jadi yang pertama ada filtering. Nah, di filtering kan menghilangkan tanda-tanda baca yang tidak penting. Tadi contohnya kayak ulasan terdapat 3 titik di sini. Nah, maka di situ dihilangkan pada filtering. Selanjutnya masuk kepada convert emoticon. Karena tadi pada pelatihan tidak dilihatkan contohnya karena emang tidak ada. Nah, di sini ada contoh kedua emoticon ini ternyata berubah menjadi string unik. Selanjutnya masuk pada case folding. Dapat dilihat pada kata bagus karena terdapat huruf besar akan dirubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya masuk ke tahap tokenizing. Dalam tokenizing itu kita pisah-pisah semua kata-katanya berdasarkan spasi yang ada. Dilanjut pada spelling normalization. Nah, di sini dapat terdapat kata yang menggunakan kata yang berlebihan. Jadi contohnya tuh kayak ini, bagus, u-nya ada 2. Nah, kan ini sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah penulisannya.
Nah, pada spelling normalization dilakukan perbaikan lalu dicocokkan dengan kata dasar pada Kamus Bahasa Indonesia yang ada pada sistem. Nah, lalu jadilah seperti ini sesuai dengan kaidahnya. Ada lagi contohnya seperti ini, kata berulang yang tidak sesuai. Foto dengan angka 2, kan sebenarnya harusnya foto strip foto. Nah, pada spelling normalization pun dilakukan proses perbaikan pada kata ulang. Nah, ini prosesnya telah selesai seluruhnya. Nah, dilanjut pada stop word removal. Ini menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Contohnya seperti contohnya seperti yang ini token katanya ternyata terdapat pada stop word list, makanya hilang pada proses stop word removal. Masuk pada tahap stemming. Pada stemming dia merubah kata-kata yang memiliki imbuhan menjadi kata dasar, atau yang belum menjadi kata dasar gitu, jadi dirubah. Contohnya seperti cantiknya di sini menjadi cantik. Nah, masuk ke tahap ekstraksi fitur. Di sini dihitung frekuensi kemunculan katanya. Lalu di sini pengecekan. Jadi apakah pada data latih terdapat kata-kata yang belum terbentuk gitu. Nah, yang jadi membedakan antara penelitian lain dengan penelitian saya, karena saya berbasis aspek, jadi si klasifikasinya tuh dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi sejumlah aspeknya. Yang pertama dilakukan dulu klasifikasi terhadap aspek harga. Nah, ini dimulai klasifikasi menggunakan modified Canvas network. Jadi karena di sini terdapat kata baru, maka pada data latih pun berpengaruh. Jadi dia akan menambahkan tabel kata baru. Tabel kata barunya maaf ya, soalnya rada berat, jadi nggak ini susah munculnya di program saya. Nah, jadi kayak tadi ada 2 fitur yang belum terbentuk, maka di data latih aspek harga dibuatlah ini fitur baru dengan set defaultnya 0, karena memang data latih yang lain kan belum memiliki fitur tersebut. Lalu setelah data latihnya terbentuk, maka dibentuklah data uji yang baru. Nah, jadi data uji yang tadi di atas dibentuk dengan sesuai si data latihnya. Nah, kayak fitur tempat wisata alam kan itu tidak ada sebenarnya pada data uji, makanya dibentuk. Jadi disesuaikanlah si fitur-fiturnya, namun dengan polaritas yang emang belum ditentukan. Nah, di sini masuk ke klasifikasi menggunakan MKNN pada aspek harga. Ya, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai K-nya. Nah, sebagai contoh di sini kita melakukan klasifikasi K-nya sama dengan 1 di tetangga terdekatnya. Nah, di sini mencari nilai validitas. Jadi pada tahap nilai validitas tuh dia menghitung antara data uji antar data latih dihitung. Misalkan jadi U1 dihitung dengan U2, U1 dengan U3, U1 dengan U4 sampai seterusnya. Nah, setelah dicocokkan baru menggunakan rumus nilai validitas. Makanya dihasilkan validitasnya sama dengan 0. Karena spek komputernya tidak mumpuni, jadi saya tidak tampilkan proses perhitungannya, jadi hanya menampilkan si hasilnya saja. Nah, ini hasil-hasil menghitung nilai validitas dari semua data latih. Nah, masuk tahap selanjutnya yaitu menghitung antara jarak data latih dengan data uji menggunakan rumus Euclidean. Nah, jadi data uji yang tadi di atas itu kita hitung si jaraknya antara data latih dengan data uji. Misalkan tadi si data ujinya tuh U107. Nah, U107 dengan U1 dihitung jaraknya berapa.
U107 dengan U2 dihitung jaraknya berapa, maka dihasilkan Euklidiannya seperti ini. Selanjutnya masuk ke menghitung weight plotting. Nah, di weight plotting ini untuk nilai-nilai yang digunakan yaitu nilai si validitas yang tadi kita hasilkan dengan jarak antar data latih dengan data uji, maka di sini digunakan, makanya menghasilkan weight plotting. Masuk selanjutnya pada tahap menentukan kelas dengan mengurutkan. Jadi hasil dari weight plotting itu kita urutkan secara descending, mencari bobot terbesar, maka itulah yang dipilih. Nah, memilihnya itu berdasarkan jumlah tetangga terdekat, karena tadi si K-nya sama dengan 1, maka kita memilihnya hanya satu data saja. Tapi kalau misalkan kita mengset K-nya sama dengan 3, berarti sama dengan 3 yang dipilihnya, lalu dipilih polaritas mana yang lebih dominan gitu. Nah, itu sudah didapatkan hasil dari klasifikasi pada aspek harga. Jadi pada aspek harga ternyata ini adalah negatif. Nah, terus dilakukan lagi klasifikasi dengan data latih yang lain. Nah, ini yang selanjutnya menggunakan data latih pelayanan. Jadi prosesnya sebenarnya masih sama saja, hanya penggunaan data latihnya saja yang berbeda. Tuh, ini masih sama. Nah, dan ini hasil klasifikasi pada aspek pelayanan. Nah, lalu dilakukan lagi dengan klasifikasi selanjutnya pada aspek fasilitas. Nah, ini hasil dari klasifikasi aspek fasilitas, dia negatif. Nah, setelah 3 tadi dilakukan klasifikasinya, lalu hasil-hasil tersebut ditampung. Nah, ternyata berdasarkan ketiga aspek tersebut, maka disimpulkan pada harga polaritasnya negatif, pelayanannya positif, dan fasilitasnya negatif. Lalu kita lihat si polaritasnya yang dominan yang mana sih gitu. Karena di sini dominannya negatif, maka hasil akhir dari keseluruhannya ulasan tersebut berpolaritas negatif. Nah, dilanjutkan di sini, jadi kita tentukan berdasarkan dataset itu polaritasnya apa. Karena di sini positif, kita isi di sininya positif. Lalu kita simpan. Nah, ini fungsinya untuk mengukur tingkat akurasinya, akurasi algoritmanya. Nah, ini sudah tersimpan. Lalu kita lihat hasil pengujiannya, maka akan berpengaruh pada akurasinya. Tadi awalnya 27%, karena tadi proses klasifikasinya kurang tepat, yang harusnya positif menjadi negatif, maka akurasinya berkurang. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, tapi yang saya lakukan itu skenario pengujiannya ada 3, yaitu terhadap nilai K yang berbeda. Tadi ada K sama dengan 1, jadi saya gunakan K sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Nah, untuk hasilnya saya buat dengan database yang berbeda, jadi biar terlihat bukti dari pengujiannya. Nah, di sini telah ada database ABS A1 itu K sama dengan 1, ABS A3 sama dengan 3, jadi seterusnya. Nah, kita lihat contohnya seperti kita set dulu di codingnya ABS A1, jadi K sama dengan 1. Yang setelah saya lakukan pengujian dengan K sama dengan 1 menghasilkan tingkat akurasinya sebesar 43%. Nah, kalau misalkan K sama dengan 3 menghasilkan 27%. Untuk yang 6 sama dengan, yang 6 tidak ada. Oh iya, 1, 3, 5, sorry, 5. Nah, 5 23%, 7 dan 9. Jadi hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa
tingkat akurasi yang paling besar terjadi pada skenario K sama dengan 1, yaitu dengan tingkat akurasi sebesar 43%. Jadi penggunaan nilai K itu sangat berpengaruh terhadap tingkat akurasi. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam proses mempresentasikannya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.